Shalom, kembali lagi dalam channel Klavos Malamoy. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan hikmat daripada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ketika kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami memohon Tuhan agar kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan hikmat dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan sehingga kami dapat dimengertikan apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman. Amin. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya membacakan bagi kita sekalian. Kesia-siaan kekayaan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saudara pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11 mau mengajarkan kita lewat tema pilihlah yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kesuksesan seseorang di zaman sekarang ini cenderung diukur dengan berapa banyak harta dan kekayaan yang dimilikinya. Tidak salah, namun juga tak mutlak ini benar. Dalam artian, kesuksesan seseorang tidak salah ketika kita mengukurnya dari segi kekayaan. Tetapi juga ini mutlak tak benar. Harta dan kekayaan walaupun sangat penting, tapi bukanlah segala-galanya yang menentukan dalam hidup manusia. Banyak hal lain dari kehidupan ini yang nilainya sama atau bahkan lebih tinggi dari harta dan kekayaan. Kita dapat sebut saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesehatan, nafas kehidupan, persahabatan, cinta, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Apalah arti harta tanpa kesehatan? Apalah arti harta tanpa persahabatan? Apalah arti kekayaan tanpa cinta? Dan apalah arti uang yang banyak tanpa cinta? Seperti kata pengkhotbah bahwa semuanya adalah sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, pelajaran yang bisa kita kutip dari kitab Pengkhotbah mengenai harta, yang pertama, harta dan kekayaan, walaupun ini sangat perlu, tapi perlu kita ketahui pula,
ini tidak pantas dijadikan sebagai objek cinta. Manusia tidak salah memiliki harta dan kekayaan. Tapi yang salah Bapak Ibu saudara-saudari adalah jika Bapak Ibu dan saya, kita lebih mencintai harta melebihi segalanya. Kita lebih mencintai harta daripada kita mencintai Dia yang sebagai pemilik dalam hidup dan kehidupan kita. Memang benar kita membutuhkan harta. Memang benar kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu Bapak Ibu dan saya kita ketahui bahwa uang itu tidak dapat membeli kebahagiaan kita yang berasal daripada Tuhan Allah. Pada ayat yang ke-9, di sana diperkatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa siapa yang mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan pengkhotbah katakan ini pun sia-sia. Kalau kita terlalu mendominan dengan harta kekayaan kita, kita terlalu mendominan dengan keuangan kita akan melupakan siapa pemilik hidup sebenarnya dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Kita dapat menjadikan uang sebagai nomor satu dalam hidup kita. Kita dapat menjadikan harta sebagai nomor satu dalam hidup kita. Dan Dia yang menjadi pemilik dalam hidup ini. Dia yang menciptakan Bapak Ibu dan saya. Di manakah kedudukan Allah yang sebagai pencipta langit dan bumi, termasuk Bapak Ibu dan saya? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai nomor 2 dalam kehidupan kita? Bapak Ibu para pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, jika manusia telah menjatuhkan cintanya pada uang, maka manusia ini tidak akan pernah puas terhadap uang. Dan jika manusia jatuh cinta pada kekayaan, maka manusia itu tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Jadi jika Bapak Ibu dan saya, kita selalu merasa tidak puas dengan uang, kita selalu merasa tidak puas dengan penghasilan kita, maka itu adalah ciri-ciri bahwa kita telah terseret pada sikap mencintai uang itu. Sikap yang benar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang perlu Bapak Ibu dan saya kita jalankan, yang perlu Bapak Ibu dan saya kita lakukan adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan seluruh kemampuanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kepuasan yang kita cari akan kita temukan hanya di dalam kasih Allah yang memuaskan dan membahagiakan Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, semakin bertambahnya harta, semakin bertambah pula yang menghabiskannya pada ayat yang ke-10 tadi. Nah, ini adalah sebuah logika yang mutlak mengenai suatu kekayaan. Jarang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa di mana kekayaan semakin bertambah, maka pengeluaran itu semakin sedikit. Tetapi realita yang terjadi sekarang ini, bahwa ketika semakin banyak uang, kebutuhan yang aneh-aneh pun atau kebutuhan yang mendadak pun itu sering muncul secara tiba-tiba. Dan akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengeluaran pun semakin banyak pula. Nah, oleh sebab itu, jangan kita buru-buru mencintai suatu kekayaan. Tapi jikapun
Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita ingin kaya. Maka marilah kita mau mempersiapkan diri agar dapat mengatur kekayaan itu untuk suatu kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, lebih berharga menjadi seorang pekerja yang menikmati pekerjaannya daripada seorang kaya yang menderita karena hartanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hal yang ketiga ini ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang sol sepatu. Dalam keseharian hari-hari hidupnya, seorang sol sepatu ini, dia selalu bekerja dengan penuh sukacita. Ketika dia mau melaksanakan suatu pekerjaannya, ia selalu bernyanyi. Dia selalu memuji Tuhan. Nah, ketika dia bernyanyi, ternyata di sebelah rumahnya ada rumah seorang kaya. Nah, orang kaya ini dia terganggu dengan pujian, nyanyian yang dinyanyikan oleh tukang sol sepatu ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah yang diperbuat oleh orang kaya ini? Orang kaya ini pergi menghampiri tukang sol sepatu dan dia berkata begini, "Hei tukang sol sepatu, saya memberikan engkau dengan uang yang begitu banyak. Tetapi mulai hari ini berhentilah engkau untuk bernyanyi." Nah, tukang sol sepatu ini dia mengambil uang yang diberikan oleh orang kaya ini. Nah, ketika tukang sol sepatu ini dia pulang ke rumah, Bapak Ibu, dia tidak dapat tidur. Mengapa? Karena dia berpikir, aduh, di manakah uang yang banyak ini harus dia taruh? Bagaimana nanti kalau ada orang pencuri yang datang? Dalam hidupnya tidak tentram, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tukang sol sepatu ini? Dia mengembalikan uang yang menjadi milik orang kaya ini. Dan dia pulang. Dia berkata kepada orang kaya ini, Bapak ambillah uang Bapak. Karena dengan uang yang banyak, saya tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan uang yang banyak, saya tidak dapat menikmati perjalanan hidup saya yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika saya menjadi apa adanya dalam hidup saya bersyukur bahwa harta kekayaan yang paling berharga dalam hidup saya, Tuhan telah berikan nafas kehidupan sampai saat ini. Dan ketika ia pulang, ia merasakan sukacita karena berkat-berkat Tuhan tak pernah tertutupi dalam hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan bukan berarti harta kekayaan itu bukan menjadi milik dan bagian kita. Bukan berarti harta kekayaan itu tidak dapat mengambil bagian dalam hidup kita. Tapi jikalau Tuhan mengizinkan kita untuk dapat memiliki harta kekayaan itu, maka marilah pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan-Nya, sehingga kita dapat menjadi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam kehidupan ini tidak sia-sia, tetapi dalam hidup ini mau kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami diizinkan Tuhan untuk ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan.
Dan ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, jujur Tuhan Allah, kami benar-benar mau dimengertikan. Kami mau benar-benar mau dibaharui. Karena kami sadar bahwa dunia sekarang ini semakin canggih, semakin modern dengan apa yang ada. Sehingga terkadang Tuhan, kami juga terlalu terlena dalam setiap kemewahan, kemegahan, kenikmatan yang boleh dunia berikan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, kami sadar Tuhan, apalah arti hidup kami di dalam dunia ini. Ketika kami mengandalkan seluruh harta kekayaan kami, maka semuanya adalah sia-sia. Tetapi ketika kami mempergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat kehidupan kami, kepribadian kami, Tuhan juga mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau segarkan kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun kami berada, pakai kami menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga menjadi alat kesaksian Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan, bagi channel Klavos Malamoy, biarlah Tuhan senantiasa memberkati program ini, agar terus diberkati oleh Tuhan, dan lewat program channel Klavos Malamoy ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dan izinkan untuk ada dalam channel Klavos Malamoy ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan pakai kami lebih luar biasa, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua para pendengar Klavos Malamoy, Tuhan memberkati mereka dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam naungan tangan pengasihan Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.